aplikasi ini masuk ROK ya teman-teman, dalam arti masih memberikan pinjaman. Jadi ini adalah salah satu bukti pencairan dari aplikasi ini di ACC Rp700.000. Nah, di video kali ini kita akan membahas lagi salah satu aplikasi peminjaman uang online. Apakah aplikasi ini sudah resmi terdaftar dan berizin dari OJK? Nanti kita akan cek ya teman-teman ya. Dan simak video ini sampai akhir, jangan di skip agar kalian semua nanti tidak gagal paham. Dan di channel ini kita juga akan membahas bagaimana untuk bisa di ACC bagi teman-teman semua yang sering autol ataupun ditolak ya. Para pinjol lovers mungkin menyebutnya autol ya. Jadi banyak yang susah di ACC pada saat pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Dan apa penyebabnya nanti kita akan bahas. Dan sebelum kita lanjut ke video kali ini, buat kalian semua yang belum subscribe Rumah Pintar Rohil, silakan bisa subscribe terlebih dahulu dan bisa mengaktifkan tombol loncengnya. Ya, karena subscribe itu gratis. Dengan cara subscribe di sini kalian membantu saya agar saya bisa terus bersemangat memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online. Ya, pinjol-pinjol entah itu yang ilegal maupun yang legal, ini bertujuan agar teman-teman bisa tahu mana aplikasi pinjaman online yang sudah resmi terdaftar dari OJK dan mana aplikasi pinjaman online ilegal yang seharusnya tidak kalian gunakan. Nah, jadi kami tidak menyarankan buat teman-teman semua untuk menggunakan aplikasi pinjol ilegal ya, teman-teman. Dan di sini kita akan membahas untuk aplikasi yang masih baru ya. Ini aplikasi ini menurut saya masih baru dan masih terbukti memberikan pinjaman. Mungkin kalian semua penasaran untuk aplikasinya. Dan untuk aplikasi ini juga sudah ada di Google Play Store. Jadi untuk aplikasinya ini dirilis 23 April 2021 dan ini sudah 10.000 download. Jadi aplikasinya ini ditawarkan oleh Bitoken ya teman-teman. Dan untuk aplikasi ini versi 1.02. Jika aplikasinya di-download, aplikasi ini akan meminta akses ke kamera, kontak, lokasi, mikrofon, ponsel, dan lainnya. Untuk saat ini, aplikasi ini masih ilegal ya teman-teman, dalam arti belum resmi terdaftar dan berizin dari OJK. Oke teman-teman, ini adalah rincian produk pinjaman yang ditawarkan dari aplikasi ini ya. Nah, di sini ada beberapa syarat mengakses informasi produk pinjaman. Di sini pengguna berusia 18 tahun ke atas. Jadi jika umur 18 tahun ke atas sudah bisa mengakses produk pinjaman dari aplikasi yang satu ini. Dan di sini yang kedua, warga negara Indonesia. Nah, ini dua persyaratan ya. Dan untuk persyaratannya ini juga nggak terlalu ribet dan di sini ada produk pinjaman. Untuk produk pinjamannya ini mulai dari limit Rp50.000 sampai dengan limit Rp5.500.000. Oke guys, di sini dari aplikasi ini. Jadi aplikasi ini saya sudah mendapatkan info dari salah satu pengguna pinjaman. Nah, ini proses pencairan pinjamannya ini cukup cepat ya. Dalam beberapa jam bisa langsung di ACC. Lumayan cukup cepat juga ya teman-teman. Untuk tampilan awal dari aplikasinya, di sini untuk maksimum nominal pinjamannya ini 700.000 ya. Jadi di sini ada pengguna yang mengajukan ataupun meminjam uang dari aplikasi ini ada 5 formulir pinjaman. Nah, di sini untuk formulir pinjamannya ini seperti informasi pribadi, pengisian informasi pekerjaan, pengisian informasi kontak, informasi kartu bank, dan yang terakhir ini adalah beberapa informasi seperti verifikasi resmi. Ya, di sini ada informasi-informasi pinjaman seperti informasi pribadi, pengambilan upload foto KTP, nomor KTP, pengisian nama lengkap, nomor ponsel, dan pengisian akun WhatsApp,
Nah, ini ada informasi seperti alamat rumah yang detail dan pengisian mulai dari alamat rumah ya teman-teman ya. Ini adalah untuk pengisian informasi pribadi. Dan ada juga untuk pengisian informasi pekerjaan. Untuk informasi pekerjaan ini peminjam harus mengisi seperti tingkat pendapatan, tanggal penggajian, pekerjaan, jangka waktu lama bekerja. Ini adalah informasi pekerjaan. Dan yang ketiga ini kondar. Nah, kondar kontak darurat. Di sini ada 2 kondar yang harus diisi untuk peminjam. Kondar ini bisa berupa teman, rekan kerja, orang tua ya. Nah, ini yang keempat adalah informasi kartu bank. Ini pengguna harus mengisi informasi kartu bank, yang mana di sini kartu bank ini pengguna harus mengaitkan ya, biasanya mengaitkan terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan ataupun mengajukan limit ya dari aplikasi ini. Nah, di sini ada informasi kartu bank seperti bank penerima. Di sini ada banyak pilihannya ya teman-teman. Ada BRI, Bank Mandiri, ada BNI 46, ada Bank Panin dan Bank SIM Niaga. Bank SIM Niaga ini bisa melakukan pencairan ke rekening dana ya. Jadi Bank SIM Niaga. Oke, jadi kita lanjut dari aplikasi ini. Sebenarnya setelah meminjam ini mengisi 5 informasi pinjaman. Mengisi 5 informasi pinjaman ini dalam beberapa menit. Nanti pengguna ini akan ditelepon oleh pihak CS. Jadi salah satu peminjam saya sudah mendapatkan informasi. Jadi di sini ada telepon dari CS yang menanyakan beberapa pertanyaan seputaran data para peminjam seperti itu. Jadi nggak langsung di ACC ya teman-teman ya. Jadi ada telepon dari pihak CS yang mana di sini pihak CS ini akan menanyakan beberapa pertanyaan seputaran data para pengguna ataupun para peminjam aplikasi ini. Oke, silakan nanti buat kalian semua yang mungkin kurang paham dan ingin bertanya, silakan bisa bertanya di kolom komentar ya sobatku. Dah, di sini untuk teman-teman yang susah di ACC pada saat pinjam uang di aplikasi pinjaman online, bagaimana agar bisa dengan mudah disetujui? Oke. Semoga setelah menonton video ini kalian bisa paham ya, bisa paham dan bisa tahu bagaimana agar bisa dengan mudah disetujui. Tapi untuk disetujui atau tidak itu semua kembali lagi ke aplikasi yang kalian gunakan. Karena di sini saya bukan pembuat ya, ataupun sales dari aplikasi pinjaman online. Jadi harus lebih paham lah ya teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa hal, ada 3 hal yang harus kalian perhatikan pada saat menggunakan aplikasi pinjaman online. Yang pertama, kalian harus pilih aplikasi pinjaman yang ingin kalian gunakan ya, dan cek legalitas dari aplikasinya. Kalau aplikasi pinjaman online ilegal, kalian jangan menggunakan. Ingat, gunakan jasa fintech yang sudah resmi dan terdaftar dari OJK. Dan yang kedua di sini kita akan lanjut untuk syarat pinjaman. Syarat pinjaman ini juga bisa mempengaruhi pengajuan pinjaman agar bisa cepat cair ataupun cepat disetujui. Nah, ini. Yang ketiga, isi informasi pinjaman dengan lengkap dan jelas pada saat mengisi informasi pinjaman ini ya teman-teman ya. Pengisian informasi pinjaman juga harus lengkap dan jelas. Ini akan mempengaruhi juga faktor di ACC di aplikasi pinjaman online. Dan mungkin itu saja, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara like, share video ini di media sosial kalian. Dan buat sahabat semua yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu agar saya bisa terus bersemangat mencari informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.